Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang saya hormati, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah Idul Adha yang berjudul Kisah Kasih Ibrahim Terhadap Manusia. Mengenang kisah Ibrahim alaihissalam tidak hanya dilakukan ketika kita memperingati Idul Adha atau ketika kita sedang berumrah maupun berhaji seperti yang terjadi saat ini. Akan tetapi kita juga bisa melakukan setiap kali, setiap hari, bahkan kita ulang-ulang minimal 5 kali. Di dalam tasyahud kita sering menyebut nama beliau yang disandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata sebagai berikut: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wahai Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Sungguh engkau maha terpuji dan maha mulia. Inilah sholawat terbaik di antara sekian banyak sholawat. Dalam sholawat Ibrahim ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut bersamaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu berarti kita diperintahkan untuk mengenang kisah daripada dua nabi besar tersebut sekaligus meneladani akhlak kedua nabi tersebut. Atau dengan bahasa yang lebih dahsyat, kita disuruh menyerap energi positif yang ada pada keduanya. Dengan kata lain, kita disuruh mencontoh akhlak kedua nabi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan lurus imannya. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang saya hormati, paling tidak ada 3 akhlak mulia yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, keteladanan tentang ketaatan beliau ketika diperintahkan khitan. Beliau menggunakan kapak. Itu bukan berarti bahwa pada saat itu belum ada alat potong selain kapak. Tetapi yang ada pada waktu itu yang berada di samping beliau adalah kapak tersebut.
Dan beliau tidak mau menunda-nunda waktu sedikit pun hanya untuk sekedar mencari alat potong yang lainnya. Inilah yang disebut dengan muslim labbaik. Muslim yang tidak menunda-nunda perintah Allah. Kalau kita dipanggil oleh orang tua kita kemudian mengatakan iya, tetapi kita tidak beranjak dari tempat duduk, maka ini belum disebut dengan muslim labbaik. Tetapi kalau kita dipanggil kemudian mengatakan iya dan segera mendatangi kedua orang tua, itulah yang disebut dengan muslim labbaik. Maka para jamaah sekalian, kita ini sungguh masih sangat jauh dengan muslim labbaik. Sebab kita ini selalu menunda-nunda perintah berupa sholat atau perintah Allah yang lainnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keteladanan yang kedua adalah keramahan beliau ketika menghormati tamu. Ibrahim alaihissalam selalu menyembelihkan kambing maupun sapi atau bahkan unta untuk menjamu para tamu-tamunya. Maka suatu saat pada waktu pukul 2 dini hari, beliau diketuk oleh beberapa orang tamu. Kemudian tamu itu dipersilakan masuk dan seperti biasanya beliau kemudian menyembelih seekor kambing gemuk dan menyuruh istrinya untuk mengolah sebagai suguhan tamu tersebut. Padahal tamu tersebut datang pada dini hari. Tetapi ternyata tamu itu tidak mau memakan dan diketahuilah bahwa tamu itu bukan manusia, tetapi para malaikat yang mengabarkan kepada beliau bahwa sebentar lagi beliau akan mempunyai anak yang kedua dari istri pertama, yaitu Ishaq alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kasih sayang beliau kepada para manusia, kepada umatnya, bahkan orang-orang yang mendurhakai perintahnya, orang yang tidak mau ketika diajak untuk menyembah Allah, bahkan orang ini bermaksud untuk membunuhnya dengan cara dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Maka di saat itulah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sungguh berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak sekali manusia. Maka siapapun yang mengikuti aku, dialah termasuk golonganku. Tetapi siapapun yang mendurhakai perintahku, maka engkau adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Mereka juga umatmu, mereka juga ciptaanmu, maka ampunilah mereka wahai Allah. Itulah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan Ibrahim alaihissalam kepada orang yang justru menentangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang saya hormati, apakah keteladanan Ibrahim sampai di sini? Lalu bagaimana dengan keluarganya? Mari kita lihat ayat dari surat Ali Imran ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masanya masing-masing. Mari kita lihat ketika menyebut nama Adam, ketika menyebut nama Nuh, Allah hanya menyebut satu saja. Tetapi ketika menyebut nama Ibrahim, Allah menyertakan keluarga Ibrahim. Sekaligus ketika menyebut Imran, Allah menyertakan keluarga Imran. Para jamaah sekalian, mari kita fokus kepada keluarga Ibrahim. Ketika istri kedua kemudian harus diungsikan ke tempat yang Quran mengatakan biwadin ghairi dzar'in, tempat yang tandus, tidak ada tanaman. Hajar lalu bertanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, tegakah engkau meninggalkan istri dan anakmu yang masih kecil ini di padang pasir tandus
yang tidak ada penghuni, sekaligus tidak ada pepohonan dan tidak ada air ini. Ibrahim yang mendapatkan pertanyaan itu tidak bisa menjawab apa-apa. Kemudian pertanyaan itu diubah oleh Hajar. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Maka kemudian Ibrahim mengangguk dan Hajar menjawab lagi, kalau begitu pergilah, sebab Allah tidak mungkin mengecewakan kita. Itulah jawaban istri yang solehah. Maka melalui keyakinan yang luar biasa itu, Hajar rela ditinggal di tempat yang tandus, gersang, dan tanpa penghuni. Dan para jamaah sekalian, melalui wanita yang tangguh ini, wanita yang solehah ini, sekaligus wanita yang perkasa ini, tempat itu kemudian menjadi tempat salah satu yang sangat dimuliakan, sangat diberkahi, dan menjadi negara yang sangat makmur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana dengan putranya Ismail? Ketika Ismail sudah menginjak usia remaja, melalui mimpi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail. Lalu apa jawab Ismail? Maka ketika anak itu sudah sampai kepada remaja, kemudian bapaknya atau Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu, wahai anakku? Dan jawaban anak soleh ini adalah, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai termasuk orang-orang yang bersabar. Inilah sekali lagi jawaban anak yang soleh. Bapaknya soleh, ibunya soleh, kemudian anaknya juga soleh. Lalu orang tua mana yang sanggup membuka matanya ketika harus merobek leher dari putra yang dari dulu diharapkan, putra yang dari dulu ditunggu-tunggu dengan doa setiap malam? Maka dengan memejamkan mata, Ibrahim pun melakukannya. Hanya ada keyakinan ketika Ibrahim melakukan itu, bahwa ketika dia melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan bersamanya. Itulah keyakinan yang mantap. Allahu Akbar. Kemudian Allah mengganti dengan seekor domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang saya hormati, masih banyak akhlak-akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita contoh. Tetapi untuk kali ini cukup 3 saja. Sebab 3 itu jika kita benar-benar mengikuti, maka kita akan menjadi muslim yang dicintai oleh Allah, sekaligus muslim yang dicintai oleh seluruh manusia. Yang pertama adalah muslim labbaik, muslim yang tidak menunda-nunda perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah muslim yang menghormati tamu, dan sekaligus muslim yang mengasihi semua manusia, tanpa memandang latar belakang berupa agama, etnis maupun golongan. Semoga keluarga kita menjadi penerus-penerus keluarga Ibrahim alaihissalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.